Dia berdakwah di dalam klub-klub malam, berdakwah di terminal, berdakwah di gang-gang sempit. Abdul Somad tidak berdakwah. Abdul Somad hanya menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam masjid, di tempat yang sudah orang baik-baik semua. Apa pelajaran dari jatuhnya Suraqah? Ada orang keluar dari rumahnya, niatnya mau membunuh Nabi, niatnya mau dapat 100 ekor onta, niatnya jahat. Tapi ternyata di tengah jalan dapat hidayah. Tapi ada orang dari rumahnya, langkah kaki, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mama, papa mau cari rezeki yang halal ya. Sampai di kantor makan haram. Di akhirat kau akan jumpa dengan Suraqah bin Malik, dan Suraqah tersenyum melihat engkau. Kata Suraqah, aku melangkah dari rumah mau memancung kepala Muhammad, aku melangkah dari rumah mau makan haram, tapi di sana aku melihat mukjizat dan aku bertaubat kepada Allah. Tapi kau melangkah dari rumah niat mau cari harta halal, sampai di sana kau mainkan tanda tangan. Neraka jahanam tempatmu, bro. Renungan panjang tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa permintaanmu wahai Muhammad? Aku akan balik ke Makkah. Apa kata Nabi? Aghib anna. Satu saja permintaan kun Suraqah, aghib anna, sembunyikan berita tentang kami seolah-olah kau tak pernah berjumpa dengan kami, maka pulanglah engkau. Suraqah pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah, tidak membawa kepala Muhammad SAW, tidak membawa 100 ekor onta, tapi ada yang lebih mahal daripada 100 ekor onta, ada yang lebih mahal daripada darah. Apa dia? Keyakinan tentang Muhammad adalah Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan. Itulah mengapa perjalanan hijrah itu tak sama dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj selesai. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kenapa mesti 8 hari 8 malam? 8 hari 8 malam perjalanan itu. Lalu kemudian mereka pun terus naik onta bersama Abu Bakar Siddiq. Haus. Kebetulan ada air. Saya tak buat-buat, memang ceritanya begitu. Haus. Akhirnya mereka menengok ada peternakan kambing dan onta. Ada tradisi di masyarakat jahiliyah, boleh minta susu kambing. Itu dia. Sepelit-pelit orang jahiliyah, sebakhil-bakhil orang kafir musyrik, memang aturan tak tertulis kalau nampak di situ ada peternak boleh minta susu kambing. Akhirnya mereka pun minta lah, peternak kambing, ya kami minta susu kambing. Kata penjaga ternak, kalau kalian mau ambillah, tapi susu kambing tak ada kering. Kambing kurus, tak ada hujan, tak ada masa paceklik. Kalau mau coba-coba, diambilnya satu, cobalah. Didoakan Nabi SAW, diletakkan Nabi tangannya ke atas, lalu diperah oleh Abu Bakar Siddiq, dapatlah 1 gelas. Lalu kemudian disapu Abu Bakar, bagian bawah gelas itu disapunya. Dia tak ingin ada pasir yang jatuh ke jubah Nabi SAW. Setelah bersih, diberikannya ke Nabi. Nabi pun meminum. Ketika Nabi meminum, apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum air susu kambing sampai hausku hilang. Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum sampai hausku hilang. Kalau saya sama Ustadz Musdar Mustamam, kawan saya dulu sama-sama di Mesir, sama-sama di waktu haji ke Makkah. Duit tak ada, sama-sama mahasiswa, sama-sama susah. Duit tinggal sedikit, beliau pun beli minuman, minum. Lalu apa kata saya? Kulihat Ustadz Musdar minum, hausku pun menjadi-jadi. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Abu Bakar ingin menunjukkan, melihat Nabi minum, hausku hilang.
Inilah orang yang sudah sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau senang menengok saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam menengok diri sendiri. Ini sekarang orang tak gitu. Mestinya kau berkata, menengok kawanku mobil baru, aku ikut macam punya mobil baru, walaupun dia naik CB 100. Menengok kawanku punya rumah baru, aku pun rasa macam tidur di hotel. Kita mestinya ikut senang nengok kesenangan dia. Seperti iman Abu Bakar Siddiq. Ini sekarang banyak orang sesak napas, sesak jantung, jantung koroner, diabetes meletusnya naik, kumat, gara-gara menengok orang dapat nikmat. Susah nengok orang senang. Pak Ustaz, aku ini sakit nih sekarang. Kenapa? Nengok dia rumah baru. Ih, sekarang berkunang-kunang Pak Ustaz. Kenapa? Nengok dia mobil baru. Tapi yang paling sakit hatiku nengok yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Mestinya kita sampai. Maka setiap langkah dan gerak itu ada hikmah-hikmah. Setelah mereka selesai minum, lanjut perjalanan. Mereka lanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung. Di tengah malam sholat isya. Waktunya sholat isya, jamaahnya lebih dari 70 orang. Sholat isya malam lebih 70 orang. Kapan mereka masuk Islam? Kapan mereka bersyahadat? Ini menunjukkan walau nyawa di ujung tanduk, tapi dakwah tak boleh tinggal. Ini sekarang banyak orang, kau kenapa tak berdakwah? Nah, dakwah itu kan urusan Ustadz Latif Khan, bukan urusan saya. Kau kenapa tak berdakwah? Sebenarnya saya mau berdakwah, tapi aku sekarang sedang susah kali. Nanti lo agak senang. Udah turun gaji 13 aku berdakwah, insyaallah. Senang dakwah, susah dakwah. Kau kenapa tak berdakwah? Aku kan taman SMA. Dakwah itu kan mesti ustadz. Kalau nanya soal agama tanya jawab baru mesti ustadz. Tapi kalau ngajak orang sholat, ngajak ke masjid, tidak mesti ustadz. Kau sekolah apa? Kau kan sarjana teknik. Ngapain kau ajak aku ke masjid? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan kau ajak aku. Belum kau lahir aku dah haji. Ini kalau ada orang begini, ini otaknya sungsang. Tak betul pemahamannya. Ngajak ke masjid gak mesti ustad. Ngajak orang silaturahim gak mesti LCMA. Kecuali kalau tanya jawab. Fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang paham. Tapi kalau masalah memakmurkan rumah Allah, menutup aurat, kau kenapa belum pakai jilbab? Pakailah jilbab. Allah, kau baru dengar MP3 3 kali dah mau ceramah pula. Ini harus pemahaman diluruskan. Ada orang-orang yang bukan ustadz, bukan doktor, bukan profesor, bukan tamat dari Ummul Qura Makkah, bukan tamat dari Jamiah Islamiyah Madinah, tapi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Kenapa? Karena dia berdakwah, mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Dia berdakwah di dalam klub-klub malam, berdakwah di terminal, berdakwah di gang-gang sempit. Abdul Somad tidak berdakwah. Abdul Somad hanya menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam masjid, di tempat yang sudah orang baik-baik semua. Makanya saya cemburu melihat mereka. Mereka nanti jauh lebih dulu masuk surga. Mudah-mudahan mereka ini pula yang memberikan kita syafaat di akhirat nanti. Jangan sepelekan penampilan mereka. Jangan sepelekan pendidikan mereka. Karena Allah melihat hatinya yang bersih. Dia selamat dari riya. Abdul Somad itu kan ceramah, followernya banyak, itu banyak. Dia masih nengok like. Dia masih subscribe, like and share. Tapi ada orang yang tak peduli kepada itu. Dia mengajak dari pintu ke pintu. Tukang-tukang yang sedang bekerja, orang yang sedang berada di jalan, diajaknya ke rumah Allah. Ini ada pada saat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu genting, nyawa terancam, sempat berdakwah, ngajak orang masuk Islam, ajarkan sholat, langsung sholat isya berjamaah, langsung praktek, bukan teori. Ini sekarang banyak orang teori sholat. Sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, sholat dalam kitab ini, sholat ini, sholat ini. Kau pernah sholat? Enggak. Lalu kemudian mereka lanjutkan perjalanan. Berangkat hari Ahad malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin sampai 8 hari 8 malam sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang kita kenal dengan Tala'al badru alaina
min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Sampailah Nabi ke tempat namanya Taif. Di Taif ini 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Taif berdiri satu masjid bernama Masjid Taif pula. Makanya kalau Ustaz itu salah kasih tahu. Kan diam-diam aja, lantaklah situ mau Taif apa, penting cepat selesai. Sampailah Nabi ke suatu tempat namanya Quba. Di Quba ini berdirilah satu masjid namanya Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat sama dengan mendapatkan pahala umrah. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya sampai ke Masjid Quba. Yang tua-tua tak usah doakan lagi, udah banyak yang sampai. Udah tua tak juga mau berangkat, mati aja dah. Duit banyak, kenapa tak mau berangkat? Umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Oh, Ustaz Somad. Jadi kalau kita sholat sunat di Masjid Quba itu dapat pahala umrah, ya? Aku kemarin umrah nggak sempat sholat di situ, Pak Ustaz. Kenapa? Asik berfoto. Saudara-saudara, kita sedang berada di Masjid Quba ini sekarang. Tak sempat sholat sunat. Mudah-mudahan yang belum sempat sholat sunat nanti umrah bulan Januari insyaallah bersama Ustaz Abdul Somad. Dah masuk iklan 1 selesai. Apa pelajaran dari sini? Di mana kakimu memijak tanah, disitulah engkau membangun masjid. Saya sampai di Kuala Lumpur ceramah, Ustaz Somad, besok kita tak ada ceramah, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan kemana Pak Cik? Ke Masjid India. Di Kuala Lumpur ada Masjid India. Di Medan ada Masjid India. Dipukul ombak, dihempas gelombang, mereka datang dari daratan Gujarat sampai kemari. Makanya pakai kain sarung itu adalah tradisi masyarakat India. Pakai kain sarung. Kalau di Mesir jangan kalau pakai kain sarung. Maroko tak orang tak ada pakai kain sarung. Di Mesir makanya kain sarung. Dulu saya kecil masih ingat emak kami, datuk kami, nenek kami, ini ada kain madras. Rupanya madras itu nama kota di India. Dan memang Islam kita ini adalah datangnya ulama-ulama dari India. Mereka ini sekaligus pedagang. Mereka kaya-kaya. Mereka beli tanah, mereka bangun masjid. Bayangkan 1887, lebih 1 abad, mengalir pahala kita malam ini kepada ulama-ulama, pedagang-pedagang, orang-orang kaya yang dulu mendirikan masjid ini. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Anak-anak muda yang hadir malam ini mestilah jadi saudagar-saudagar kaya, entrepreneur di masa akan datang. Yang datang malam ini ikut tausiah di Masjid Jami ini, yang terkenal dengan Masjid India di Medan ini, maka dalam hati mesti kau tanamkan, saya sebelum mati mesti mendirikan satu masjid seperti Masjid Jami, Masjid India ini. Amin. Ini kadang anak muda nih pendek aja cita-citanya. Kau dari mana? Fakultas Pertanian, Pak Ustaz. Nanti kalau udah tamat, oh jadi apa? Jadi PNS. PNS golongan 3D, gaji 2,5 juta. Tambah tunjangan, uang sipak, uang tinjang, uang sikut, uang sundul. Anggaplah 2 kali lipat, 5 juta. Binimu mau pakai emas, gelang, rantai. Semuanya kredit. Mobil kredit, rumah kredit, semua kredit. Sampai motor tuh bunyi klakson kredit. Tapi mereka dulu datang kemari adalah pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, entrepreneur. Akhirnya mereka membangun masjid sehingga mengalir pahalanya. Maka kembangkan. Kau jurusan apa? Fakultas Pertanian. Tanam sawit sejauh mata memandang. Ustaz Somad, itu ada sawit, itu ada karet, itu ada sawit, itu ada tebu, itu ada. Punya siapa? Tak tahu punya siapa. Harus punya kita. Indonesia tanah air beta. Indonesia di masjid tak boleh nyanyi.